Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hania Rayhani Faras. Di sini saya akan mengajarkan cara pengurangan dan penjumlahan dalam bentuk aljabar. Ikutin saya terus ya. Sebelum kita memasuki cara pengurangan dan penjumlahan aljabar, kita harus tahu dulu apa itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Dari pengertian barusan, dapat kita simpulkan bahwa bentuk aljabar adalah bentuk matematika yang dilambangkan oleh huruf yang belum diketahui besarnya. Biar teman-teman semakin paham, mari kita melihat contoh dari aljabar. Bentuk aljabar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah suku. Suku adalah bagian dari aljabar yang dipisahkan dengan tanda positif atau tanda negatif. Yang kedua adalah variabel. Variabel adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui bilangannya, biasanya yang dilambangkan dengan huruf. Yang ketiga adalah koefisien. Koefisien adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kiri variabel. Yang terakhir adalah konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan bilangan tertentu yang tepat. Silakan teman-teman untuk memahami gambar berikut ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas syarat dan ketentuan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Syarat dan ketentuan membentuk aljabar dalam pengurangan dan penjumlahan adalah hanya pada bentuk aljabar yang memiliki suku yang sama. Gimana teman-teman, sudah paham kan apa itu bentuk aljabar? Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal pertama, 2x kuadrat ditambah 2xy ditambah 9x kuadrat ditambah 7xy ditambah 8 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya adalah kita samakan dulu variabelnya, seperti 2x kuadrat dengan 9x kuadrat, 2xy dengan 7xy, dan 8. Kalau sudah kita menyamakan variabelnya, maka kita akan menjumlahkan hanya dengan variabel yang sama. Berarti 2x kuadrat ditambah 19x kuadrat menjadi 11x kuadrat, dan 2xy ditambah 7xy menjadi 9xy, dan 8 menjadi hasilnya 11x kuadrat ditambah dengan 9xy ditambah dengan 8. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal kedua. 7x kuadrat dikurang 2 dikurang 9y kuadrat dikurang 4y kuadrat dikurang 6 dikurang x kuadrat sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang pertama, yaitu dengan cara menyamakan variabelnya dan kita urutkan. Setelah selesai menyamakan variabelnya, maka ingat, kita hanya mengurangi atau menjumlahkan suatu bilangan dengan sama variabelnya. Dan dapatlah hasilnya 6x kuadrat dikurang 13y kuadrat dikurang dengan 8. Bagaimana teman-teman? Sudah semakin paham kan bagaimana cara pengurangan dan penjumlahan dalam bentuk aljabar? Kalau belum paham, kita bahas satu soal lagi ya. Contoh soal yang ketiga, 9x kuadrat ditambah 7y kuadrat dikurang 5xy ditambah 9y kuadrat dikurang 1 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaiannya ialah sama seperti contoh soal yang pertama dan yang kedua, yaitu kita samakan dulu variabelnya dan kita urutkan. Setelah selesai menyamakan dan mengurutkan variabelnya, maka kita menjumlahkan bilangan yang sama dan dapatlah hasilnya 9x kuadrat ditambah 16y kuadrat dikurang 5xy ditambah 1. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan apa itu pengurangan dan penjumlahan dalam bentuk aljabar? Mungkin sekian dulu ya video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.